Jangankan 400M, 3M aja saya nggak percaya dia punya. Saya mah jujur aja, nggak mungkin itu mas. 400M memang duit jatuh dari langit. 400M lu kate Gal Gadot aja artis dunia, hartanya saya cek cuma 450 miliar. Lah ini jangankan mendekati Gal Gadot, 1/10-nya harta Gal Gadot aja nggak mungkin mas. Rizky Bilar itu kini menjadi kenyataan. Semua yang didapatkan, yang ia sadari sebagai titipan, bisa kapan saja diambil oleh sang pemberi. Kalimat tersebut mesti disambungkan dengan statement pengacara Bilar yang akibat laporan polisi Lesti, kehidupan Bilar hancur. Termasuk bisnis-bisnisnya yang merugi, bahkan hingga 400 miliar. Tapi mungkinkah Bilar rugi 400 miliar? Pertanyaan ini dijawab sangat tegas oleh Satria, selebgram yang mengaku berada dalam circle pergaulan yang sama dengan Bilar hingga bisa tahu banyak tentang Bilar. Pertama itu yang dikerjasama sama salah satu pengusaha, itu sahamnya berapa ya? Kalau nggak salah berapa ya sahamnya? Sekitar 400 miliar ya, saham ada investor. Itu yang mana, yang resto? Nggak tahu saya, itu cuma saya kan nggak bisa minta terlalu dalam. Nah itu kan pribadi dia, cuman dia bilang hancur. Jangankan 400M, 3M aja saya nggak percaya dia punya. Saya mah jujur aja, nggak mungkin itu mas. 400M memang duit jatuh dari langit. 400M lu kate Gal Gadot aja artis dunia, hartanya saya cek cuma 450 miliar. Lah ini jangankan mendekati Gal Gadot, 1/10-nya harta Gal Gadot aja nggak mungkin mas. Saya juga menganggap apa yang saya dapatkan sekarang ini bisa jadi juga sebagai ujian bagi saya, karena kan ujian juga bisa juga berupa kenikmatan. Menderita kerugian hingga 400 miliar memang merupakan kerugian yang berjumlah sangat besar, andai itu benar terjadi. Tapi bagi Satria, tidak masuk akal bila Bilar memiliki kekayaan hingga 400 miliar. Sebab, sebagai artis yang masih masuk kualifikasi C, dibutuhkan waktu panjang untuk mengumpulkan uang 400 miliar. Sebagai orang yang bersentuhan dengan dunia hiburan, Satria sudah bisa menakar penghasilan Rizky Bilar sebagai artis. Apalagi dari tarif untuk artis kelas C masih kecil yang sebagian besar habis untuk kebutuhan sehari-hari yang diakuinya berbiaya tinggi. Gue nggak percaya, sebagai orang entertainment gue udah tahu menakar honor artis kelas A, B, C kita, terus total kekayaannya sesama orang entertainment, kita udah bisa menebak lah kalau kelas A segini, kelas B segini, kelas C segini gitu kan. Apalagi Jakarta mahal banget, udah pasti itu kita harus bayar pajak juga, bayar cicilan, bayar biaya hidup. Jadi kalau dibersihkan itu harta ini ono ya, kalau feeling saya lebih dari 2M, 3M nggak ada itu hartanya. Jadi kalau saya sih nggak percaya. Itu masuk grade yang berapa? C. Biasanya dia stasiun TV cerita ke saya itu kemarin 25 juta 2 acara kemarin. Tapi di acara satunya lagi dia 7,5 juta per episode. Enggak sih, enggak. Kecuali yang punya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kan artis 20 tahun. Inul artis 20 tahun ya kan, punya mobil mewah 4, masuk akal ya. Kalau lebih nggak masuk akal juga sih gitu. Tapi kalau kayak R ini punya mobil mewah 2 masih masuk akal, tapi nyicil. Tapi kalau lebih dari 2 udah nggak masuk akal. Perdebatan soal aset-aset Rizky Bilar yang mengemuka di tengah netizen mengingatkan pernyataan Inul soal teguran untuk Lesti. Saat itu dengan lugas, pemilik Goyang Ngebor itu menyarankan kepada Lesti untuk menabung. Tidak ada yang paham mengapa tiba-tiba Inul berbicara soal menabung. Ia juga tidak pernah membayangkan statement itu bisa dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Lesti dan Bilar yang terancam bubar. Tentang urusan menabung, jawaban Lesti saat itu sangat mengejutkan Inul. Sebab Lesti menyebut yang memiliki banyak uang adalah suaminya. Lalu mungkinkah Lesti hanya sedang menaikkan gengsi Rizky Bilar atau justru ingin menyembunyikan jumlah kekayaannya? Terakhir
nabung belum. Ya buat masa depannya dia kan, mumpung sekarang dia lagi banyak duit. Ya sekarang dia lagi kaya, banyak duit, program banyak, dan tentunya sebagai orang tua saya kan berharap harus banyak nabung nak gitu, karena kesempatan sekarang lagi banyak gitu. Iya bun. Cuman pesannya Lesti terakhir kemarin tuh malah bilang yang banyak uangnya si kakak pun gitu. Ya kamu harus pegang uang banyak gitu. Kan kamu juga istilahnya juga ikutan bekerja. Jadi harus banyak duit, harus banyak nabung karena sudah ada anak ya. Gitu. Inul Daratista memang salah satu sosok yang dekat dengan Lesti. Inul juga mengikuti rangkaian perjalanan karir Lesti yang dimulai sejak masih remaja. Kedekatan itulah yang membuat Inul sering memberi nasihat tidak hanya pada Lesti tapi juga Bilar. Salah satu yang sangat diingat adalah peringatan kepada Bilar untuk tidak menyakiti hati Lesti. Tapi kini justru omongan Inul terbukti bahwa Bilar tidak mampu menjaga keselamatan Lesti. Apalagi kabarnya, KDRT yang diduga dilakukan Bilar bukan untuk pertama kalinya terjadi, sehingga Lesti melaporkan suaminya ke polisi. Saya sudah peringatkan dari awal untuk Bilar harus benar-benar mau jagain Lesti. Ya kalau ngomongin berhadapan masa mau main tinju-tinjuan kan nggak mungkin, dia anak orang juga kan. Cuman pesen saya aja gitu, harus hati-hati karena dia bukan saja berhadapan dengan saya, dengan ibunya, tapi dengan orang-orang yang menyayangi dia pasti akan berhadapan dengan banyak orang kan. Ya sedih aja sih gitu, karena kan saya ketemu Lesti itu kan dari dia masih kecil banget ya gitu, dan ketika dia udah dewasa sekarang udah bisa memilih, dan harusnya dia bisa menghadapi ini dengan tenang ya, karena saya sering kali ketemu dengan anak saya untuk harus sabar.